Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aris Wibowo dalam acara Potret Inspirasi yang akan menyajikan berbagai program dan fakta-fakta menarik yang akan menginspirasi kita semua. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber kita yang akan menyampaikan berbagai opini dan informasi yang pastinya akan menginspirasi kita semua. Penasaran dengan siapa orangnya? Mari ikuti saya. Perkenalkan, nama saya Adlan Nova Haidar, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta semester 5, salah satu Mawapres program diploma UNJ tahun 2020. Untuk seleksi Mawapres UNJ sendiri, seleksinya bertahap, mulai dari seleksi dari jurusan, kemudian fakultas, yang terakhir seleksi dari universitas. Kalau kepikiran awalnya tidak, soalnya menurut saya masih banyak teman saya yang prestasinya juga lebih bagus. Kebetulan saja saya yang sedang terpilih untuk mengikuti seleksi. Mungkin yang terberat ketika seleksi di tingkat universitas karena harus menyiapkan bahasa Inggris lebih baik lagi, karena seleksi di tingkat universitas itu diprogram untuk bisa mengikuti seleksi nasionalnya, meskipun juara atau tidak. Nah, nanti itu urusan belakangan, yang penting kita harus menyiapkan bagaimana kalau ketika nanti kita lolos seleksi juara pertama di UNY, kemudian diikutkan untuk lomba yang nasional seperti itu. Kalau untuk cara mengatasi kurang percaya diri, caranya buat saya itu yang pertama, saya harus berlatih keras. Saya nggak perlu cukup keras, jadi saya harus menguasai materi apa yang akan saya lakukan, seperti itu. Kesibukan saya saat ini itu yang pertama menjadi anggota UKM Robotika Universitas, kemudian mengembangkan bisnis saya di startup teknologi informasi. Kejuaraan yang pernah saya raih di UKM Robotika, kebetulan untuk yang terakhir kemarin bulan Oktober kemarin itu juara 2 di tingkat wilayah. Untuk November besok akan lomba tingkat nasional. Kalau di UKM Robot UNJ sendiri itu persiapan dalam robot itu tidak hanya 1 bulan 2 bulan, tapi mulai setelah kita lomba tingkat nasional, setelah itu kita harus riset untuk menyiapkan robot di tingkat regional. Jadi istilahnya kita tidak ada istirahat untuk menyiapkan robot untuk ajang lomba selanjutnya, seperti itu. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan robot, mungkin yang pertama ketika kita pengadaan barang seperti sensor yang dari luar negeri itu harus menunggu, kemudian uang yang belum tentu turun langsung seketika, tapi pasti ada, seperti itu. Kalau sama dengan teamwork dari setiap divisi yang ada di UKM Robotika itu harus berjalan sama-sama sesuai dengan target yang disepakati. Startup saya itu bergerak di bidang teknologi informasi dan jasa pembuatan software mobile application. Jadi sebenarnya startup saya itu saya khususkan untuk mahasiswa, karena tidak semua mahasiswa itu memiliki uang yang lebih. Jadi saya membuat bisnis pembuatan aplikasi untuk mahasiswa dengan harga yang murah, tapi mereka dapat mendapatkan aplikasi sesuai yang mereka inginkan. Aplikasi saya bergerak untuk media pembelajaran, augmented reality, virtual reality, dan mixed reality. Untuk mahasiswa, karena saya memiliki program khusus untuk harganya mungkin sekitar 200.000–300.000 sudah bisa mendapatkan aplikasi. Karena kalau di jasa pembuatan software di luar itu bisa sampai 2 juta, 3 juta lebih.
Dalam bisnis saya itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu yang fokus di coding, pembuatan aplikasi. Yang kedua itu fokus di UI, pembuatan menu dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu pembuatan 3D karena bisnis saya di bidang augmented reality, virtual reality, dan mixed reality, berarti harus memerlukan 3D. Jadi ada bidang yang pembuatan 3D, dan yang terakhir itu yang mengurus keuangan dan administrasi sama adminnya. Caranya ya kita harus tetap komunikasi keperluan, karena ketiga bidang yang utama ini tidak akan berjalan semisal admin tidak bergerak, yang pertama itu. Dan ketiga bidang ini tidak bisa berjalan, tidak bisa membuat satu proyek apabila salah satu ini hilang. Jadi memang kita harus sering komunikasi proyeknya yang sedang dikerjakan itu sampai mana, dan proyek yang lain juga sampai mana seperti itu. Yang mendorong saya itu karena yang pertama keinginan saya sendiri, kalau orang lain bisa berprestasi, kenapa saya juga gak bisa berprestasi seperti itu. Untuk bisnis saya, memang kalau bisnis yang saya kembangkan, dulu saya belajar tentang pembuatan aplikasi ini sebelum saya masuk kuliah. Jadi ketika saya masih sekolah, bahkan ketika sekolah itu pun saya gak pernah dapat juara. Intinya saya masih memikirkan kalimat dari guru saya, kalau apa yang kamu pelajari itu harus tetap kamu asah terus, pasti akan mendapat manfaat. Nah, saya sudah membuktikannya sendiri. Apa yang dulu saya pelajari sampai sekarang masih saya pertahankan dan saya kembangkan, akhirnya juga bisa mendapatkan manfaatnya sendiri dari apa yang saya tingkatkan itu. Jangan pesimis. Itu tadi percakapan saya dengan narasumber saya kali ini. Semoga itu menginspirasi kita semua dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.